Kita disuruh menghadap kiblat itu adalah simbol supaya hati kita bisa menghadap sahibul kiblat, yang punya kiblat. Nah, itu tujuannya. Maka tidaklah ada tuntutan selainnya. Intinya yang dituntut itu hati kita menghadap yang punya kiblat. Itu intinya. Gerakan-gerakan zahir ini adalah menggerakkan batin. Gerakan zahir, kenapa kita disuruh semuaan supaya menghadap Ka'bah? Supaya hati kita tergerak jo menghadap kepada ampunnya Ka'bah. Mengekang anggota-anggota badan dan menenangkannya dengan menatap di satu arah, sehingga anggota-anggota badan itu tidak melawan hati. Awak sudah persis ke Baitullah, tinggal hati aja yang diurus lagi. Karena apabila anggota-anggota badan itu melawan dan zalim dalam gerakan-gerakannya dan menoleh ke arah-arahnya sendiri, maka hati mengikuti dan berbalik dari wajah Allah Azza wa Jalla. Kalau sembahyang ini kita kada tentu kemana arahnya boleh aja, nah hati kita pun kemana arahnya boleh aja juga. Maka hendaknya wajah hatimu bersama wajah badanmu. Maka ketahuilah bahwasanya sebagaimana wajah itu tidak menghadap ke arah Baitullah kecuali dengan berpaling dari selainnya. Kawala kita menghadap Baitullah, kada kawa kecuali kita tinggalkan seluruh jihad lain. Hanya kita bisa menghadap Baitullah. Kita bisa menghadap Baitullah kalau seluruh jihad-jihad yang lain kita tinggalkan. Jam kita di sini Baitullah ke jihad barat. Kita kada bisa menghadap ke jihad barat kalau kita kada meninggalkan timur, utara, selatan. Nah, bila kita sembah yang jihadnya ke barat, berarti jihad timur, utara, selatan kita tinggalkan. Hati macam itu juga. Maka hati itu tidak menghadap kepada Allah Azza wa Jal kecuali dengan mengusungkan dari sesuatu yang selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hati kita masih diisi yang lain, kadang-kadang hati kita diisi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ujar Nabi kita, siapa yang mengantuk guringlah dulu hanya sembahyang. Siapa yang perutnya lapar, makanlah dulu hanya sembahyang. Hendak kawisilah dulu hanya sembahyang. Supaya apa? Supaya hati itu kusung. Bila hati kusung dari selain Allah, hanya kawa bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qama al-'abdu ila salatihi fa kana hawahu wa wajhuhu wa qalbuhu ila Allah azza wa jalla in sarafa ka yaumin waladathu ummu." Artinya apabila hamba berdiri kepada salatnya, maka keinginannya, wajahnya dan hatinya kepada Allah azza wa jalla, maka ia pergi seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Artinya tuntung sembahyang, orang ini sudah terhapus segala dosa-dosanya. Adapun tegak dengan berdiri, maka itu adalah menggambarkan tubuh dan hati di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita sebelum takbir, sebelum niat sudah menghadap kiblat, berdiri tegak. Nah, waktu kita berdiri tegak tuh apa yang mesti kita hadirkan di dalam hati? Adalah menggambarkan tubuh dan hati di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita ini berdiri tegak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kepalamu yang merupakan anggota badanmu yang tertinggi itu menunduk, merendah dan melihat ke bawah. Dan hendaklah merendahkan kepala itu dari ketinggiannya itu. Kita kepala disuruh tunduk. Sembahyang kita berdiri tegak, tapi kepala disuruh tunduk sedikit, jangan ke bawah.
Itu fikih. Tasawuf memandang ma'arti'i itu artinya apa? Mengingatkan kepada tetapnya hati pada merendahkan diri, menghinakan dan melenyapkan dari perasaan tinggi di atas dan kesombongannya. Jadi dalam menghadap sembahyang itu artinya samuan gelar-gelar nang kita ketinggian kita hilang. Kita dalam sembahyang kadang merasa lagi sebagai abah, dalam sembahyang kadang merasa lagi sebagai ibu, dalam sembahyang kadang sebagai guru, dalam sembahyang kadang sebagai pejabat apa, kadang merasa lagi nang ada bahwa aku ini seorang hamba berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya disuruh menundukkan kepala sedikit. Maksudnya itu. Dan melenyapkan dari perasaan tinggi di atas dan kesombongan. Dan hendaklah ingatanmu di sini adalah bahayanya berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berdiri di hadapan Allah ini risikonya tinggi. Kalau kita beradab, kalau kita baik, kalau kita bisa membawa keberuntungan. Tapi kalau kita salah-salah adab, salah-salah tingkah di hadapan Allah bisa membawa kepada kecelakaan. Nah, itu bahayanya berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam kesulitan orang yang memandang pada hari dilintangkan untuk ditanya. Anggaplah kita sembahyang itu berdiri tegak di hadapan Allah untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dalam keadaan itu bahwasanya kamu itu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, di mana Dia melihat kepadamu. Maka berdirilah di hadapannya seperti berdirimu di depan sebagian raja masa kini. Jika kamu lemah untuk mengenal ma'rifat kebesarannya. Kalau kita kadang-kadang membayangkan kebesaran Allah, kita bayangkan bahwa kayak apa andai kata kita berdiri di hadapan raja dunia. Nah, kita dipanggil menghadap raja. Nah, berdiri di hadapan raja. Amun kita kada bisa lagi membayangkan bahwa kita berdiri di hadapan Allah. Bahkan perkirakanlah selama berdirimu dalam salat bahwa kamu dilihat dan diawasi oleh mata yang tidak mau tidur dari seorang laki-laki saleh dari keluargamu atau orang yang senang mengetahui bahwa kamu itu baik. Kita kadang-kadang lagi merasa bahwa Allah Ta'ala itu selalu mengawasi gerak-gerik kita dalam sembahyangnya. Kita kadang-kadang lagi menghadirkan itu, kita hadirkan bahwa ada orang yang saleh yang memandang sembahyang kita. Itu untuk memudahkan. Kayak apa kita sembahyang misal di hadapan guru kita, tentu kita hati-hati baapi kalau tersalah. Nah, itu kalau kita kada bisa lagi sembahyang merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Macam itu contohnya. Bukan kita sembahyang artinya merasa diawasi guru, pang kada macam itu. Ini contoh kayak apa kita sembahyang itu supaya baik, supaya merasa diawasi Allah. Nah, kita ambil dulu bandingan kayak apa amun kita sembahyang diawasi oleh guru. Nah, tentu kita berhati-hati, apalagi nang maawasi ini Allah. Jangan dipaham bahwa bila sembahyang asa guru dehiga maliati itu menyembah guru kayaknya jadinya. Ini perumpamaan. Kalau kita sembahyang guru dehiga, tentu kita hati-hati. Nah, apalagi Allah Maha melihat sembahyang kita, tentu sangat hati-hati lagi. Ada yang salah pengertian disuruh kayaknya sembahyang itu hadirakan dulu guru jadi hadapan, nah menyembah guru ngarannya. Padahal itu adalah tamsil untuk bisa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibawa sembahyang guru rasa di hadapan seorang duduk melihat nah sembahyang kita, ada mau dintu. Ketika itu
tenanglah pandangan-pandangan matamu, khusyuklah anggota-anggota badanmu, dan tenanglah seluruh bagianmu, karena takut orang yang lemah dan miskin itu menyebutkan kamu kurang khusyuk. Nah, kalau kita sembahyang di hadapan manusia, kita takut kepada hakannya kita kada khusyuk, lalu bagus sembahyangnya. Nah, itu kita bawa, kita gantiin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengawasi kita, Allah Ta'ala yang mencap kita khusyuk adanya. Apabila kamu merasa dari dirimu dengan penahananmu ketika dilihat oleh seorang hamba yang miskin, kalau kita kawa di hadapan manusia kita bagus sembahyang, bila sudah merasa di hadapan Allah bebarang aja sembahyang, kalau kita macam itu, maka celaklah dirimu. Celaklah dirimu dan katakanlah kepadanya, kepada diri, sesungguhnya kamu mengaku ma'rifat kepada Allah dan cinta kepadanya. Apakah kamu tidak malu karena beraninya kamu kepadanya? Serta kamu menghormati salah seorang dari hambanya, ataukah kamu takut kepada manusia dan tidak takut kepadanya Allah, padahal dia lebih berhak untuk ditakuti. Nah, jadi kalau kita merasa mun aku na sembahyang di hadapan guru aku pasti baapik, mun aku di hadapan Tuhan kada baapik, berarti aku ini apa? Betuhan guru, aku takutan lawan guru ngarannya. Nah, kita celak diri kita. Oleh karena itu ketika Abu Hurairah bertanya, bagaimana malu kepada Allah? Rasulullah menjawab, bersabda, tastahi minhu kama tastahi minar rajulis salih min qaumik. Artinya, kamu malu kepadanya Allah sebagaimana kamu malu kepada orang yang salih dari kaummu. Kalau kita berbuat kada baik, kelihatan oleh orang yang salih daripada kaum kita, kita malu. Nah, ganti lawan Allah Ta'ala laki-laki yang salih itu. Tapi untuk melatih diri, nah kita bayangkan, andai kata aku berbuat ini ketahuan orang saleh, supan kada aku supan. Allah Ta'ala apa? Amunnya kada supan, berarti aku lebih ma'rifat kepada manusia daripada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Tastahi minhu kama tastahi minar rajulis salih min qaumik, artinya kamu malu kepadanya sebagaimana kamu malu kepada orang yang salih dari kaummu. Dan diriwayatkan min ahlik, artinya dari keluargamu. Hingga situ ada